Reni Novitasari, mahasiswa dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Baik Dek, di sini dengan adik siapa ya Dek? Dengan adik Melinda. Oh, dengan adik Melinda ya? Ya. Baik Adik, di sini saya akan mengontrak waktu Adik sekitar 10-15 menit ya Dek? Iya Kak. Baik, tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan pendidikan seksualitas kepada Adik ya Dek? Iya Kak. Oh ya, apakah Adik sudah bersedia? Sedia Kak. Baik, kita mulai sekarang ya. Iya Kak. Oh ya Dek, kalau boleh tahu, Adik itu tahu nggak sih apa itu seks? Kalau setahu aku sih hubungan seks itu tentang kayak seksual gitu ya Kak, antara laki-laki sama perempuan. Oh iya Dek, itu sudah benar. Ini nanti kakak akan menjelaskan lebih lanjutnya lagi ya. Iya Kak. Ya, di sini kan sudah ada. Ini materinya sex education ya. Iya. Nah, di sini yang pertama itu ada gender. Perbedaan gender dan seks. Gender itu adalah suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Untuk seks itu adalah penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Nah, gender itu juga memiliki peran dan atribut. Peran gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotip seksual, maskulinitas, dan feminitas. Misalnya, peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan mencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat, serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya dibandingkan dengan perempuan. Dan ini selanjutnya adalah persepsi maskulinitas dan feminitas dalam keluarga dan perkembangannya dalam hidup. Nah, ini kan ada persepsi maskulinitas dan feminitas dalam keluarga dan perkembangan hidup. Persepsi feminitas yang selama ini diyakini oleh masyarakat adalah kekerasan terhadap istri terjadi di lingkungan yang kurang berpendidikan. Namun kenyataannya masyarakat banyak juga perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga justru berpendidikan tinggi. Perubahan peran dan struktur dalam keluarga serta pertumbuhan minat pada perkembangan peran gender membuat para peneliti lebih fokus pada peran ayah dalam keluarga. Karena kehadiran ayah memiliki efek penting dalam sosialisasi peran gender. Ayah lebih dipertimbangkan untuk mengajarkan perilaku peran gender yang pantas bagi keturunannya dibanding dengan ibu. Jadi sepertinya ayah itu kayak sebagai panutan gitu ya, Dek? Iya, oh gitu. Ya, selanjutnya ada kesehatan reproduksi dan HIV ya, Dek. Seksualitas dan sikluasi kehidupan. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu seksualitas dulu ya. Seksualitas itu adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang rentang kehidupan, mulai dari bayi sampai dengan meninggal dunia. Ketika memasuki masa pubertas remaja, biasanya mengalami perubahan. Tanda-tanda umum bagi remaja yang mengalami pubertas adalah perubahan bentuk tubuh menjadi lebih berlekuk-lekuk, keringat, bau badan yang berlebihan, jerawat tumbuh di daerah tertentu. Mungkin Ade sudah mengalaminya ya, Dek? Iya Kak, sudah ya. Untuk anak perempuan, biasanya mengalami menstruasi pertama kali itu sebagai tanda siklus reproduksi telah terjadi dalam dirinya. Sedangkan untuk anak laki-laki mengalami mimpi basah dan perubahan suara. Pada perempuan ada batasan masa subur, yaitu ketika perempuan tidak lagi mengalami menstruasi disebut dengan menopause.
di sini kakak akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi ya, Dek. Yang pertama di sini ada organ reproduksi pada wanita. Ini ada gambarnya ya, Dek. Nah, ini yang atas ini adalah bulu-bulu pubis yang tumbuh di area mons veneris ya, Dek. Dan yang bawah ini dan ada benjolan kecil ini dinamakan klitoris, dan di bawahnya ada officium uretra. Ini biasanya untuk kita saat kencing. Nah, untuk yang bawahnya lagi ada orificium vagina. Nah, yang bawahnya yang ini selaput darah atau hymen. Dan yang bawahnya lagi batas antara anus dan vagina adalah perineum. Dan di sini kan ini ada dua lapisan. Yang luar yang bantalannya agak besar ini namanya labia mayora, dan di dalamnya lagi ada labia minora. Ini tadi yang eksternal, dan selanjutnya yang internal ya, Dek. Di sini ini adalah vagina. Sebelum vagina itu ada vulva, vagina, leher rahim, rongga rahim, ini saluran sel telur, dan ini indung telur. Terjadinya kehamilan itu adalah saat sperma masuk ke dalam vagina, dan sperma itu berenang-renang menuju ke indung telur, dan bertemu indung telur, terjadilah pembuahan. Setelah itu akan menempel di rongga rahim dan terjadinya embrio. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terjadinya kehamilan ya, Dek. Ya, Kak. Di sini kehamilan itu adalah masuknya sel sperma ke dalam rahim dan menempel ke ovarium dan menghasilkan embrio. Di sini juga ada tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, tidak mengalami menstruasi. Ada nyeri perut, mual-mual, muntah, dan nyeri pada dada payudara. Nah, di sini juga ada penyakit dalam seksualitas. Di sini ada IMS dan HIV. IMS itu adalah infeksi menular seksual, atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan adanya ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Yang kedua ada HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan sampai sekarang. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat atau mengurangi penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Selanjutnya, jika HIV ini sudah mengalami masa tahap akhir dan menjadi penyakit AIDS. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kontrasepsi. Di sini ada pil KB, ada suntik KB, ada kondom, ada intrauterine device atau IUD, ada koyok KB, ada susuk KB, dan lain-lainnya ya, Dek. Oh, iya, Kak. Ini untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dan selanjutnya kakak menjelaskan aborsi. Aborsi itu bahasa Latinnya adalah abortus, atau orang awam menyebutnya dengan keguguran. Adalah kondisi di mana terjadinya kematian janin
atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, di sini juga ada undang-undang mengenai seksualitasnya, Dek. Yang bunyinya eksploitasi seksual dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 angka 43 pasal 66, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tidak terbatas pada semua kegiatan pelacur dan pencabulan. Di sini juga ada kepuasan dalam seksualitas. Skala NSSS mengukur kepuasan seksual berdasarkan 3 aspek, yaitu aspek individual, aspek interpersonal, dan aspek behavior. Yang aspek individual mencakup dimensi seksual, sensation, dan seksual presential awareness. Dan yang aspek interpersonal mencakup dimensi seksual exchange dan emotional closeness. Oh ya, Dek, sampai di sini Anda sudah paham belum? Iya, sudah paham, Kak. Oh ya, baik. Di sini Kakak akan lanjutkan ya, Dek. Sebentar lagi kita akan selesai. Ya, tadi kan habis ada kepuasan, setelah itu ada hubungan antar manusia. Hubungan antar keluarga sebagai anak yang pertama, yang kedua ada hubungan antar teman sebagai teman, dan yang ketiga ada hubungan seksual antar suami dan istri. Hubungan itu ada 2 ya, Dek. Yang pertama ada hubungan yang sehat, yaitu yang pertama ada antar pasangan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, komunikasi antar pasangan lancar. Yang ketiga, ada setiap pasangan memiliki privasi dan tanpa adanya kekangan. Yang keempat, membicarakan masalah dengan keputusan bersama dengan pasangan. Yang kelima, kepercayaan dengan pasangan yang terjaga. Nah, selanjutnya ada hubungan yang tidak sehat. Yang pertama ada kerap terjadi perdebatan dengan hal sepele. Yang kedua ada komunikasi antar pasangan yang tidak lancar. Yang ketiga ada berlebihan dan membatasi ruang gerak pasangan. Yang keempat ada memutuskan masalah secara sepihak. Yang kelima selalu curiga tidak percaya antar pasangan. Baik, Dek, sampai di sini apakah Adik sudah paham? Iya, Kak. Aku sudah paham, tapi aku mau bertanya. Oh ya, mau bertanya apa, Dek? Tadi kan dijelaskan yang dimaksud dengan kontrasepsi IUD ya, Kak. Nah, kontrasepsi IUD itu maksudnya apa ya, Kak? Oh ya, kontrasepsi IUD itu adalah alat kontrasepsi yang itu, Dek, digunakan untuk menghambat masuknya sel sperma. Itu bentuknya itu seperti huruf T itu. Oh, jadinya itu untuk menghambat masuknya sel sperma ke dalam rahim. Apakah sudah paham? Sudah paham, Kak. Ya, kalau begitu kakak bolehkah bertanya kepada adik? Boleh, Kak. Ya. Oh iya, tadi kan di materi kakak kan ada aborsi. Nah, pengertian dari aborsi itu apa sih, Dek? Kalau yang aku dapat itu aborsi itu kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu, Kak. Oh iya, benar ya, Dek. Oh ya, Adik tadi sudah memperhatikan. Baik, kalau begitu ini kan sudah selesai. Nanti kita berjumpa di lain waktu ya, Dek. Ya, Kak. Kalau begitu kakak mau pamit dahulu ya, Dek. Ya, Kak. Terima kasih ya, Dek. Ya, Kak. Selamat pagi. Pagi.